Sahabat Sumatrapedia, bandara-bandara di Indonesia, khususnya regional Sumatera, beberapa tahun belakangan semakin berbenah, baik dari segi pembangunan fisik maupun pelayanan. Meskipun tahun lalu pemerintah menurunkan status beberapa bandara di Indonesia, termasuk di Sumatera, namun ada juga beberapa bandara di regional Sumatera yang naik kelas, baik kelas berdasarkan unit pelaksana tugas, maupun kelas dalam hal fungsi yang sebelumnya berstatus domestik, kini menjadi bandara internasional. Wah, apakah bandara di provinsimu termasuk? Inilah 3 bandara di regional Sumatera yang naik kelas. Bandara Haji AS Hanan Judin. Dari segi unit pelaksana teknis, bandara ini ditetapkan sebagai bandara kelas 1 sejak tahun 2017 setelah selesai dilakukan renovasi. Dan kabar baiknya, Bandara Haji AS Hanan Judin dinaikkan statusnya dari sebelumnya bandara domestik menjadi bandara internasional dengan dikeluarkannya keputusan Kementerian Perhubungan nomor 26 tahun 2025. Berdasarkan situs resmi Kementerian Perhubungan, bandara ini memiliki gedung terminal seluas 6.000 meter persegi yang dapat menampung 500.000 penumpang per tahunnya, dengan panjang runway mencapai 2.500 meter yang dapat didarati oleh pesawat Boeing. Sebenarnya, bandara yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ini sebelumnya sempat menyandang status bandara internasional dan sempat melayani penerbangan ke Malaysia dan Singapura. Namun sayang, status internasional bandara ini hanya bertahan 7 tahun. Hingga pada akhir 2024, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menurunkan status bandara ini bersama dengan beberapa bandara lainnya di Indonesia menjadi bandara domestik. Setelah 1 tahun turun kelas, akhirnya pada April 2025, Bandara Haji AS Hanan Judin kembali dinaikkan statusnya menjadi bandara internasional untuk penunjang industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Belitung sedang berkomunikasi dengan maskapai penerbangan Citylink untuk membuka penerbangan ke Singapura. Sementara untuk rute Malaysia, direncanakan akan dilayani oleh maskapai AirAsia. Buat pelaku wisata di Bangka Belitung, sudah siap menyambut lebih banyak wisatawan? Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Bandara yang berlokasi di kota Palembang, Sumatera Selatan ini adalah bandara kelas 1 di Sumatera. Dan sama seperti Bandara Haji AS Hanan Judin di Kabupaten Belitung, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali dinaikkan statusnya menjadi bandara internasional setelah sebelumnya diturunkan pada April tahun lalu. Berdasarkan data dari situs Kementerian Perhubungan, bandara ini memiliki luas gedung terminal sebesar 34.000 meter persegi yang dapat menampung hingga 3,4 juta penumpang per tahun. Dengan panjang runway mencapai 3.000 meter yang dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar. Bandara ini sebenarnya merupakan salah satu bandara yang paling sibuk di regional Sumatera untuk rute domestik. Namun untuk rute internasional, sebelumnya yang pernah dilayani bandara ini ialah rute Palembang, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dan kabar baiknya, baru-baru ini maskapai AirAsia tertarik membuka penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang saat ini masih dalam tahap pengurusan izin terbang di Kementerian Perhubungan untuk mendukung iklim investasi dan pariwisata di Palembang dan Sumatera Selatan. Dengan begitu, kelangsungan status internasional bandara ini akan tetap berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Karena pemerintah hanya memberikan jangka waktu 24 bulan untuk memulai penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Bandara Haji AS Hanan Judin Belitung.
Dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada penerbangan internasional sama sekali, maka status internasional kedua bandara ini akan dicabut. Bandara Rokot. Berbeda dengan dua bandara sebelumnya yang naik status dari bandara domestik menjadi bandara internasional, Bandara Rokot Mentawai saat ini masih berstatus bandara domestik yang sebelumnya dikategorikan sebagai bandara kelas 4. Kabar baiknya, setelah selesainya pembangunan Bandara Rokot yang baru, kelas bandara ini ditingkatkan menjadi bandara kelas 3 di Sumatera, yang setara dengan Bandara Muaro Bungo Jambi dan bandara-bandara kelas 3 lainnya. Berdasarkan data situs Kementerian Perhubungan, luas gedung administrasi bandara ini ialah 180 meter persegi, dengan panjang runway 1.500 meter yang kini bisa didarati oleh pesawat jenis ATR berkapasitas 72 penumpang. Sebenarnya, bandara ini sudah naik kelas secara resmi sejak tahun lalu. Namun perubahannya baru bisa benar-benar dirasakan masyarakat dan wisatawan pada Maret 2025 ini. Setelah dimulainya penerbangan perdana Wings Air dari Kota Padang yang 80% didominasi oleh wisatawan asing. Wah, kalau begini, wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Kepulauan Mentawai akan bertambah banyak. Salam dari Bumi Emas Swarna Dwipa. Sampai jumpa.